Coba lihat sekeliling ruang tamu Anda saat ini. Kemungkinan besar, TV, kipas angin, atau AC Anda bermerek Jepang, Korea, atau Tiongkok. Tapi tahukah Anda, jauh sebelum raksasa-raksasa asing itu mendominasi setiap sudut rumah kita, Indonesia pernah berdiri gagah dengan teknologi lokalnya sendiri. Di era 1970-an, sebuah nama merajai etalase toko-toko elektronik di Indonesia. Mereknya itu bukan Polytron, bukan juga Nasional. Mereknya adalah TenS. Sebuah nama yang sangat melekat di telinga masyarakat Indonesia kala itu. Hebatnya lagi, TenS bukan sekedar rajanya audio. TenS juga memproduksi peralatan olahraga, mulai dari bola sepak, bola basket, bola tenis, bola voli, hingga sepatu olahraga. Namun, hari ini, mencari jejak TenS sama sulitnya dengan admin membuat video ini. Merek itu sudah hilang di toko elektronik dan toko olahraga. Raksasa yang dulunya begitu dikdaya, kini hanya tersisa di lapak-lapak barang loak atau etalase kolektor barang antik. Mengapa kerajaan bisnis yang cukup besar bisa runtuh tak bersisa? Siapa sebenarnya sosok jenius di balik merek ini? Konspirasi dan skandal apa sampai membuat PT Tensindo harus hancur berkeping-keping? Inilah kisah tentang TenS Electronics. Untuk memahami seberapa nekatnya TenS, kita harus melihat penguasa pasar Indonesia saat itu, yaitu Tayyip Muhammad Gobel. Sejak 1954, radio cawang miliknya merajai pasar, dan makin tak tertandingi setelah menggandeng Matsushita Jepang pada 1970 untuk melahirkan merek premium nasional. Melihat kesuksesan tersebut, pada 1978, Cipto Siswoyo mendirikan PT Tensindo. Pabrik pertamanya berdiri megah di kawasan Kaligawe KM5, Semarang, tepat berseberangan dengan kantor surat kabar legendaris Suara Merdeka. Alih-alih berbenturan dengan Nasional di pasar premium, TenS memilih jalur gerilya menyasar masyarakat akar rumput. Dengan memproduksi dan merakit komponen sendiri di pabrik Kaligawe untuk menekan harga serendah mungkin, TenS sukses membanjiri pasar Nusantara dengan produk elektronik murah, namun tetap terlihat mewah. Pada tahun pertamanya, PT Tensindo fokus memproduksi alat elektronik rumah tangga dan perkantoran. Mereka membuat telepon kabel, mesin ketik, hingga radio tape. Di masa itu, memiliki radio bukan sekedar hiburan, tapi sebuah status sosial dan satu-satunya jendela informasi ke dunia luar. TenS melihat celah ini. Mereka tahu, geografis Indonesia yang luas membutuhkan perangkat penangkap sinyal yang kuat. Memasuki dekade 1980-an hingga pertengahan 1990-an adalah masa keemasan PT Tensindo. Jika Anda hidup di era ini, Anda pasti pernah melihat merek ini. Tensindo menguasai market share yang luar biasa masif di kota-kota lapis kedua dan pedesaan. Strategi mereka sangat brilian. TenS menyasar apa yang paling disukai orang Indonesia, yaitu karaoke dan suara bass. Di masa itu, kumpul-kumpul warga, arisan RT hingga ronda malam selalu butuh hiburan. TenS hadir dengan desain gahar, kotak besar berwarna hitam legam atau silver metalik dengan speaker ganda yang difokuskan pada frekuensi rendah. Bahkan riset PT Tensindo sangat up-to-date. Menjelang akhir 1990-an dan awal 2000-an, ketika era kaset pita mulai bergeser, TenS sempat menciptakan perangkat pemutar MP3 yang cukup laku keras di pasaran lokal. Pada puncaknya, TenS bukan sekedar merek, ia adalah simbol kemandirian industri lokal Indonesia yang berhasil menjegal hegemoni asing. Mari kita bedah apa saja produk paling ikonik dari TenS dan siapa lawan-lawan berat yang harus mereka hadapi. Telepon kabel TenS, sang penghubung jarak jauh di ruang tamu. Di era 1980-an hingga 1990-an, memiliki telepon rumah adalah sebuah prestis. TenS merilis seri telepon kabel meja yang dikenal sangat awet, berbahan plastik tebal yang tidak mudah pecah meski gagangnya sering terbanting saat menutup telepon dengan terburu-buru. TenS Radio Tape Compo, seri TS. Ini adalah produk senjata utama andalan Tensindo. Dilengkapi dual kaset deck, putar dan rekam, radio 4 ban, FM, AM, SW, dan SW2 yang mampu menangkap siaran luar negeri, serta input mikrofon dengan efek echo analog. Sangat portable karena bisa menggunakan listrik atau AC maupun baterai besar atau DC. Beberapa seri bahkan dilengkapi senter darurat, fitur yang sangat berguna di era Indonesia yang kala itu kerap mati lampu.